Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita haturkan kehadirat Allah, Sang Pemberi Petunjuk yang menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia. Dan salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, insya Allah pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membawakan satu ceramah yang berjudul 3 obat untuk penyakit hati. Jika kita perhatikan, sejatinya iman, Islam, dan ketaatan kepada Allah adalah sebuah kenikmatan. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa ibadah bisa dirasakan kenikmatannya. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan manusia bisa menikmati lezatnya iman. Bahkan Allah jadikan iman itu sesuatu yang indah pada hati manusia, sehingga kecintaan para manusia kepada kebaikan mengalahkan segalanya. Sebagaimana dalam hadis dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zaka ta'mal imani man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, 3 hal, siapa yang memilikinya maka dia akan merasakan lezatnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Dia mencintai seseorang hanya karena Allah, dan dia sangat benci untuk kembali pada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke neraka. Hadirin jamaah yang saya hormati, yang menjadi tanda tanya kita, mengapa banyak orang justru merasa berat atau bahkan merasa tersiksa ketika melakukan ketaatan. Dan bisa jadi bahkan termasuk kita. Hadirin sekalian, seringkali kita masih menganggap ketaatan itu sesuatu yang sulit bagi kita. Sejatinya kasus semacam ini juga dialami oleh fisik manusia. Seperti yang kita pahami, hampir semua orang yang mengalami sakit, dia akan susah makan dan semua terasa pahit. Seperti itu pula orang yang sedang sakit hati dan mentalnya, selesat apapun nutrisi yang diberikan, dia akan merasakan pahit dan berusaha menolaknya. Dengan ini, kita bisa menemukan jawaban mengapa banyak orang tidak merasakan nikmatnya iman. Karena kebanyakan manusia, hati dan jiwanya sedang sakit. Ya, dan untuk bisa mengembalikan pada kondisi normal, tentu kita harus berusaha mengobati penyakit itu. Imam Ibnul Qayyim dalam karyanya Ighathatul Lahfan bagian 16 hingga 17 menjelaskan bahwa ada 3 teori pokok untuk mengobati sesuatu yang sakit. Teori ini juga digunakan dalam ilmu medis. Dalam dunia medis, ketika seorang dokter hendak mengobati pasien, dia akan memberlakukan 3 hal. Yang pertama, menjaga kekuatan. Ketika mengobati pasien, dokter akan menyarankan agar pasien banyak makan yang bergizi, banyak istirahat, tenangkan pikiran. Tidak lupa, sang dokter juga memberikan multivitamin. Dan Ibnul Qayyim menjelaskan, orang yang sakit hati, salah satu upaya yang harus dia lakukan adalah menjaga kekuatan mentalnya dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan. Hatinya harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta fisiknya dipaksa untuk melakukan ibadah dan ketaatan, karena ilmu dan amal merupakan nutrisi bagi hati manusia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari memisalkan ilmu sebagai hujan dan hati manusia sebagaimana tanah, karena hati senantiasa butuh nutrisi berupa ilmu.
Yang kedua, teman-teman sekalian, melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang bisa memperparah sakitnya. Dalam ilmu medis, dokter akan menyarankan pasien untuk menghindari berbagai pantangan sesuai dengan jenis penyakit yang diderita pasien. Hal yang sama juga berlaku untuk penyakit hati. Nah, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa orang yang sakit harus menghindari segala yang bisa memperparah penyakit dalam hatinya, yaitu dengan menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana bahaya dosa bagi hati manusia dengan menyebutkan bahwa sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Jika dia meninggalkan maksiat itu, memohon ampun dan bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Namun, jika dia kembali bermaksiat, akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Kemudian yang ketiga, teman-teman, menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya. Tahapan terakhir, hadirin sekalian, setelah dokter memastikan jenis penyakit yang diderita pasien, dokter akan memberikan obat untuk menyerang penyakit itu. Dokter akan memberikan antibiotik dengan dosis yang sesuai atau obat lainnya yang sesuai dengan penyakit pasien. Ibnul Qayyim kembali menjelaskan bahwa cara untuk menghilangkan penyakit yang merusak hati adalah dengan banyak bertaubat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarah, maka dia siap membayarnya. Dan jika terkait dengan hak orang lain, dia pun siap dengan meminta maaf kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan atau ibu minaz zambi kamal la zamba lahu. Orang yang bertobat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Karena dengan taubat berarti dia menghilangkan penyakit hati berupa dosa dalam dirinya. Jamaah yang saya hormati, obat yang diberikan seorang dokter akan berbeda sesuai dengan jenis dan tingkat penyakit yang diderita pasien. Sama halnya dengan mereka yang sakit hatinya, jika penyakit yang diderita sangat parah karena pelanggaran yang dilakukan adalah dosa besar, maka syariat memberikan treatment sampai pada beberapa tahap. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada ceramah kali ini. Semoga Allah melindungi kita dari segala penyakit hati yang berbahaya dan menjadikan hati kita hati yang sehat, yang bisa merasakan lezatnya iman, Islam dan amal soleh. Mungkin cukup sekian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.